Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah akuntansi dasar. Kita masuk ke laporan keuangan perusahaan industri atau pabrik. Masuk ke laporan laba rugi. Nah, di atasnya ada judul. Judulnya itu terdiri dari pertama nama perusahaan, contoh di sini PT Mikita. Yang kedua, nama laporannya, laporan rugi laba. Yang ketiga, periode akuntansinya. Isinya penjualan. Ini diambil dari neraca lajur di kolom rugi laba. Retur penjualan, potongan penjualan. Retur penjualan ditambah dengan potongan penjualan, letakkan nilainya di sini. Lalu penjualan dikurang dengan hasilnya itu penjualan bersih. Lalu harga pokok penjualan HPP. Persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi. Nah, untuk harga pokok produksi nilainya diambil dari laporan harga pokok produksi. Persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi, barang jadi siap dijual. Dikurang persediaan akhir barang jadi HPP. Penjualan bersih dikurang HPP, laba atau rugi kotor. Kalau hasilnya plus, laba. Kalau hasilnya minus, rugi. Lalu biaya operasional, ini biayanya terdiri dari biaya penjualan. Dan yang kedua, biaya administrasi dan umum. Itu dilihat dari neraca lajur di kolom rugi laba. Anda masukkan semuanya untuk biaya penjualannya. Masukkan semua biaya penjualannya, lalu ditotalkan biaya penjualan. Lalu masukkan semua biaya administrasi dan umum. Lalu ditotalkan biaya administrasi dan umum. Total biaya penjualan ditambah dengan total biaya umum dan administrasi. Kita masukkan nilainya ke total biaya operasional. Laba atau rugi kotor dikurang dengan total biaya operasional, hasilnya laba atau rugi bersih sebelum pendapatan dan biaya di luar usaha. Lalu kita masukkan pendapatan dan biaya di luar usaha. Pendapatan bunga
dikurang biaya-biaya di luar usaha. Contoh di sini biaya sewa. Kalau seandainya biaya sewa ini biaya di luar usaha. Tapi kalau biaya sewa ini merupakan biaya usaha, nanti dimasukkan dalam biaya administrasi dan umum. Ini dikurangkan, hasilnya total pendapatan dan biaya di luar usaha. Laba atau rugi bersih sebelum pendapatan dan biaya di luar usaha ditambah atau dikurang dengan total pendapatan dan biaya di luar usaha. Itu masuknya laba atau rugi bersih setelah pendapatan dan biaya di luar usaha. Kapan dia ditambah dan kapan dia dikurang? Pada saat ditambah itu jika pendapatan bunga ini, contoh di sini dikurang biaya sewa, hasilnya positif, maka nanti laba rugi bersih sebelum pendapatan dan biaya ditambah dengan total pendapatan dan biaya di luar usaha. Tetapi kalau hasilnya negatif, dikurang. Kita coba untuk latihan yang ada di pertemuan 13, neraca lajur, kita masukkan ke laporan rugi laba. Nah, kita lihat dulu total dari penjualan di neraca lajur. Nah, ini neraca lajur, kita lihatnya di kolom rugi laba. Nah, di sini penjualan 3 miliar 22 juta. Di sini juga retur penjualan, potongan penjualan tidak ada. Maka untuk retur penjualan dan potongan penjualan 0. 3 miliar 22 juta. Nah, untuk retur penjualan 0, potongan penjualan juga 0. Tidak ada di datanya di neraca lajur. Ini juga jumlahnya, sehingga jumlahnya juga 0. Otomatis penjualan bersihnya jadi 3 miliar 22 juta. Kita masuk ke harga pokok penjualan. Persediaan barang jadi awal. Kita lihatnya di neraca lajur. Nah, ini persediaan barang jadi. Yang di neraca saldo, persediaan barang jadi awal. 285 juta. 285 juta. Lalu ditambah dengan harga pokok produksi. Itu kita lihatnya di laporan harga pokok produksi. Nah, ini laporan harga pokok produksi. Kita lihat yang di bawahnya, paling bawah, harga pokok produksi. Nah, ini nilainya 2 miliar 156.400.000. Kita copy aja.
Nah, harga pokok produksinya 2.156.400.000. Persediaan barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi. Kita letakkan di barang jadi siap dijual. 2.441.400.000. Lalu kita lihat persediaan barang jadi akhir. Lihatnya di neraca lajur. Nah, ini persediaan barang jadi. Ini persediaan barang jadi awal di neraca saldo. Dan yang di NSD persediaan barang jadi akhir 257 juta. 257 juta. Barang jadi siap dijual dikurang dengan persediaan barang jadi akhir. Kita letakkan di harga pokok penjualan. 2.184.400.000. Penjualan bersih dikurang dengan HPP, kita letakkan di laba atau rugi kotor. 837.600. Nah, di sini laba. Ruginya kita hapus. Laba kok kotor. Lalu kita cari biaya penjualan. Ini kita hapus. Kita lihatnya di neraca lajur. Kita lihatnya di kolom rugi laba. Di kolom rugi laba yang masuk. Nah, ini saya sorot biar lebih jelas. Biaya gaji bagian penjualan. Nilainya 75 juta. Biaya gaji bagian penjualan 75 juta. Biaya listrik dan telepon bagian penjualan 20 juta. Biaya listrik dan telepon bagian penjualan 20 juta. Biaya pelengkapan bagian penjualan 25 juta. Biaya pelengkapan bagian penjualan 25 juta. Biaya perbaikan bagian penjualan 15 juta. Biaya perbaikan bagian penjualan 15 juta. Biaya asuransi bagian penjualan 6 juta. Biaya asuransi bagian penjualan 6 juta. Biaya depresiasi bagian penjualan
Kita lihatnya yang ini ya. 19.250.000. Biaya depresiasi bagian penjualan 19.250.000. Biaya amortisasi bagian penjualan 6.250.000. Biaya amortisasi bagian penjualan 6.250.000. Biaya iklan 200 juta. Biaya iklan 200 juta. Biaya pengiriman 60 juta. Biaya pengiriman 60 juta. Biaya penjualan lain-lain 4.250.000. Biaya penjualan lain-lain 4.250.000. Cek lagi di sini ada tidak biaya penjualan. Sini sudah masuk biaya administrasi. Nah, ini kerugian piutang. Nanti masuknya biaya administrasi di bawah sudah full. Nah, jika sudah, jumlahkan semua biaya penjualan. Totalnya kita letakkan di sini 430.750.000. Lalu kita masuk ke biaya umum dan administrasi. Ini kita hapus saja. Kita lihat di neraca lajur. Biaya gaji bagian administrasi 90 juta. Biaya gaji bagian administrasi 90 juta. Biaya listrik dan telepon bagian administrasi 15 juta. Biaya listrik dan telepon bagian administrasi 15 juta. Biaya pelengkapan bagian administrasi 8 juta. Biaya pelengkapan bagian administrasi 8 juta. Biaya perbaikan bagian administrasi 10 juta. Biaya perbaikan bagian administrasi 10 juta. Biaya asuransi bagian administrasi 3 juta. Biaya asuransi bagian administrasi 3 juta. Biaya depresiasi bagian administrasi 14.100.000. Biaya depresiasi bagian administrasi 14 juta
100.000. Biaya amortisasi bagian administrasi 6.250.000. Biaya amortisasi bagian administrasi 6.250.000. Biaya administrasi lain-lain 6.560.000. Biaya administrasi lain 6.560.000. Biaya bunga 113.190.000. Biaya bunga 113.190.000. Kerugian piutang 2.320.000. Kerugian piutang 2.320.000. Nah, ini dijumlahkan biaya administrasinya. Anda jumlahkan lalu letakkan di total biaya umum dan administrasi. 268.420.000. Lalu total biaya penjualan Anda tambahkan dengan total biaya umum dan administrasi. Jumlahnya Anda letakkan di total biaya operasi 699.170.000. Kemudian laba kotor dikurang dengan total biaya operasi. Anda letakkan di laba atau rugi bersih sebelum pendapatan dan biaya di luar usaha. 138.430.000. Kemudian di neraca lajur Anda lihat apakah ada pendapatan dan biaya di luar usaha. Kita lihat dahulu di kolom rugi laba. Ini kolom rugi laba. Ada tidak pendapatan lain-lain di luar usaha? Di sini tidak ada. Nah, tidak ada ya, tidak menemukan pendapatan dan biaya di luar usaha. Kalau tidak menemukan, maka ininya kita hapus saja. Kalau seandainya ada pendapatan di luar usaha, Anda masukkan nilainya di sini. Lalu seandainya ada biaya di luar usaha, masukkan di sini juga ya. Dikurangkan, letakkan di total pendapatan dan biaya di luar usaha. Karena ini tidak ada, kita hapus saja. Hapus sehingga di sini terjadi laba ya. Di sini terjadi laba. Kita hapus dulu di sininya. Nah, laba bersih sebelum pendapatan dan biaya di luar usaha. Ini karena tidak ada
pendapatan dan biaya di luar usaha, otomatis ini menjadi laba dan rugi atau rugi bersih. Langsung aja ini labanya sebelum pendapatan biaya kita hapus saja. Kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Nah, labanya ini harus sama dengan laba yang ada di neraca lajur. Ya, ini di neraca lajur labanya 138.430. Yang di neraca juga 138.430. Nah, ini alhamdulillah sama. Jadi ini laba bersih, ya. Kita lihat ke atas laporan laba ruginya. Nah, ini kita tambahkan. Kita lihat dari atas. Nah, seperti ini PT Mikita. Ini laporannya. Iya, sampai di bawah, sampai laba. Iya, terima kasih.